di Kejaksaan Minahasa sendiri sudah menangani 2 perkara terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, yang mana semuanya itu menggunakan sarana ITE. Dari definisi tindak pidana perdagangan orang sendiri yang diatur di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, yang mana definisinya TPPO itu adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi. Yang mana kalau kita lihat dari penjelasan ini, maka nanti akan kita ketahui bahwa ada tiga inti dari TPPO sendiri, ya? Ibu Ade. Apa aja tuh, Pak? Nah, untuk dari tindak pidana TPPO itu dia harus memenuhi 3 unsur, Ibu Ade. Yang pertama itu proses bagaimana TPPO itu dilakukan. Yang kedua adalah cara, dan yang ketiga adalah tujuan dari TPPO itu sendiri, Ibu Ade. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun 2007 itu sudah menjelaskan konteks dari tujuan itu sendiri, yaitu tujuan yang dimaksud adalah eksploitasi yang didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Ada indikator-indikator bahwa kita dapat membedakan apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang atau bukan. Tapi indikator ini bukan menjadi tolak ukur yang pasti, Ibu Ade. Nah, indikator itu bahwa yang pertama tidak menerima upah, dibayar atau hanya dengan jumlah yang kecil, imbalan bagi pekerjaan yang dilakukan. Terus yang kedua, tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga perantara agen majikan dalam bisnis pelacuran, pengelolaan rumah bordir, mucikari. Yang ketiga, adanya jeratan utang. Contohnya untuk membayar biaya pengganti rekrutmen jasa perantara atau biaya perjalanan. Yang keempat, pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak, misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu yang lama di bawah pengawasan terus-menerus. Yang kelima, tidak diperbolehkan dengan ancaman atau kekerasan berhenti bekerja. Yang keenam, isolasi atau pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontrak dengan orang lain atau keluarga dan teman. Yang ketujuh, ditahan atau tidak diberikan pelayanan kesehatan, makanan yang memadai. Yang kedelapan, pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya. Yang kesembilan, adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Yang ke-10, diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang. Yang ke-11, tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan visa atau paspor. Yang ke-12, tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanan. Yang ke-13, menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga. Yang ke-14, indikator khusus untuk tujuan eksploitasi pelacuran antara lain mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran, diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu per hari, pengelolaan bordir atau pihak ketiga yang dibayar telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga. Yang keempat, di tempat di mana calon korban dipekerjakan ini berubah-ubah, Ibu Ade. Itu mungkin ada indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana lainnya, Ibu Ade. Dari tantangan bagi kami para jaksa juga biasanya ada kurangnya persepsi antar APH gitu terkait tindak pidana perdagangan orang sendiri, sehingga menurut saya sendiri mungkin hal-hal seperti ini, seperti dialog interaktif, dapat meningkatkan koordinasi antara APH juga untuk menyatukan persepsi mengenai tindak pidana perdagangan orang, yaitu juga mungkin kedepannya mungkin banyak kegiatan pembekalan terhadap para APH.
juga mungkin ada juga koordinasi antar negara atau antar wilayah. Ya. Karena biasanya ini transnegara atau transwilayah juga. Yaitu juga terakhir mungkin terkait pemahaman dari para masyarakat sendiri, karena biasanya masyarakat ini tidak sadar bahwa mereka itu merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang. Semoga ini mendapatkan menjadi informasi yang mengedukasi para masyarakat agar menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang mungkin ada di sampingnya merupakan tindak pidana perdagangan orang. Jaksa menyapa sahabat kita semua.